Ya, jadi maka rata-rata yang ambil kuliah di INSA itu bidangnya teknologi dan sains. Oh gitu, jadi istilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel PXC Parent Story. Kali ini PXC Parent Story akan mengunjungi INSA Liyong, teman-teman. Sebelum kita wawancara, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan ini adalah segmen PXD Talk. Kalian bisa lihat di playlist tentang PXD Talk. Kita bincang-bincang dengan PXD student lainnya. Dan kita mulai ya. Oke teman-teman, yang kota itu adalah biblioteknya atau perpustakaannya, dan ini ada tamannya teman-teman. Sungguh sangat luas. Kemudian itu adalah gedung kuliahnya teman-teman. Dan Ilfebo jadi hal ini terlihat sangat cantik suasananya. Dan yang menarik sekali adalah langsung terhubung dengan sarana transportasi ya teman-teman. Ini adalah tram, yang tram itu kayak kereta begitu. Jadi kalau mau langsung naik ke pusat kota perbelanjaan habis untuk kuliah langsung teman-teman, langsung cus. Dan ini adalah asramanya mahasiswa. Itu untuk semua jenjang S1, S2 ataupun S3 bisa memakai asrama yang di kampus. Jadi tinggal jangka aja langsung masuk kampus ya teman-teman. Ini adalah laboratoriumnya yang lama. Laboratoriumnya dipenuhi dengan alat-alat mekanik. Oh ya, Liyong itu terkenal dengan mekaniknya, testing mekaniknya. Oke, kita lanjut wawancara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya ditemani oleh Ketua PPI Prancis, namanya adalah Pak Wisnu Wuryawan. Asalnya adalah dosen UIN Bandung dan sekarang ada di INSA Liyong. Kita akan bertanya banyak tentang Pak Wisnu ini, tentang kuliah yang ada di Liyong. Seperti apa sih Pak kondisi akademik di Liyong ini? Oke, baik. Di Liyong itu kita di bawah naungan Université de Lyon. Jadi kalau untuk universitas negeri itu dari mulai jenjang S1, S2 sampai S3 ya. Jadi kita tersedia di bawah naungan Université de Lyon. Namun di samping itu juga banyak universitas swasta ya, yang bisa teman-teman ataupun rekan-rekan yang akan melanjutkan studi ke Lyon. Oke, kondisi akademik orang Indonesia di Liyong itu banyak nggak sih Pak? Banyak, kalau di Liyong sebetulnya dari mulai jenjang S1, S2 sampai S3 juga ada, tapi memang rata-ratanya masih anak-anak S1, itu kurang lebih 25 sampai 30 orang, kondisi hari ini terakhir ya. Oh, ada PPI Liyongnya ya Pak ya? Ada PPI Liyong juga ada, isinya masih diisi sama rekan-rekan pelajar Indonesia juga. Oke. Kalau kegiatan PPI di Liyong itu seperti apa Pak? Banyak apa enggak? Oke, biasanya kalau kita punya acara tahunan ya untuk yang Liyong sendiri itu biasanya kita punya fête bannière atau kayak karnaval gitu. Oh, jadi karnaval. seluruh negara-negara yang ada perwakilannya di Liyong itu bisa tampil ya, menampilkan adat istiadat atau ciri khas negaranya masing-masing. Itu seru sekali. Oke. Menarik sekali ya, dan Liyong ini merupakan kota yang besar ya Pak ya, ternyata kota kedua setelah Paris ya. Kalau orang Liyong bilangnya kedua, tapi kalau orang Marseille bilangnya Marseille yang kedua. Oh gitu. Kalau saya orang Liyong berarti saya keduanya Liyong setelah Paris. Oke, d'accord. Oke Pak, yang ketiga Pak, yang di INSA Liyong itu apa sih bedanya sama Universitas di Liyong? Oke, jadi kalau INSA itu kan masuknya ke Grand École ya, jadi dia khusus sains dan teknologi ya, jadi maka rata-rata yang ambil kuliah di INSA itu bidangnya teknologi dan sains. Oh gitu, jadi istilahnya politekniknya ya kalau di Indonesia ya? Beda. Oh, kalau beda. Politeknik itu ada, kita punya IUT ya. IUT itu kayak politeknik atau BTS, itu jenjangnya sampai diploma. Tapi kalau yang Grand École justru di atas universitas biasanya. Jadi sampai yang engineer yang 5 tahun. Oke, rata-rata PXD di INSA Liyong atau di Universitas di Liyong berapa lama Pak? Berapa tahun? Ya antara 3 sampai 4 tahun ya, tergantung kondisi dan penelitian yang diambil. Oke, setahu Pak Wisnu, orang-orang Indonesia yang kuliah di Universitas di Liyong itu atau di INSA Liyong itu pakai beasiswa apa Pak? Ya, rata-rata di sini kalau yang rekan-rekan PhD yang ambil itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari LPDP, ada yang dari kampus IDB ya, dana IDB, dan juga
kita dari Mora ya, Oh kita iya, dari Mora kita Rimba dari Mora. Doktor. Kemudian yang sisanya ada dari INRIA. INRIA itu dari riset swastanya Prancis. Oh, oke. Ya, ada yang dari pemerintah Prancis. Oke, dari Gouvernement de France itu ya. Walah. Oke. Berikutnya Pak Wisnu, kalau di Ruwong atau di Burgis kan sulit ya mendapatkan makanan-makanan yang khas Indonesia seperti tempe dan tahu. Di Liyong seperti apa Pak? Oh, kalau Liyong alhamdulillah kita semua tersedia, makanan halal banyak, kemudian toko Asia juga tersedia, kayak kecap, tempe, tahu, Indo, titik gitu kan. Ada lah, mie instan kita banyak gitu ya. Tit gitu ya, tit. Ya, biar nggak ada endorse. Iya, karena nggak ada endorse. Kemudian terakhir, oke, pertanyaan terakhir ya, bagaimana kesan Bapak terkait dengan kuliah di INSA Liyong dan bagaimana Bapak memberikan kira-kira motivasinya untuk generasi muda yang memperjuangkan mimpinya untuk kuliah di Prancis? Ya. Baik. Nampaknya menarik ya, kita kuliah di luar negeri ini satu punya pengalaman yang tentunya tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang tidak kuliah di luar negeri. Kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan gaya hidup orang sini atau lifestyle. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengambil hal-hal yang positif tentunya yang bisa kita terapkan nanti di negara kita tercinta gitu ya, biar negara kita bisa bersaing di kancah internasional. Oke. Yang jelas Pak, kira-kira ilmu Bapak itu tentang apa dan apakah bisa diterapkan di Indonesia? Oke, baik. Kebetulan saya mengambil di risetnya di blockchain. Tentunya ini sangat menarik karena memang masih teknologinya masih baru dan orang masih bisa melirik sedang meraba-raba di teknologi itu, dan potensinya diterapkan di Indonesia juga cukup menarik ya, karena memang berkaitan dengan data dan teknologi terbaru. Oke. Terima kasih Pak Wisnu untuk kesempatan yang sudah diberikan ke PXP Parent Story. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Sama-sama. Karena Anda akan mendapatkan motivasi lain, kemudian bagaimana seluk-beluk pendidikan di Prancis hanya di channel ini. Terima kasih sekali Pak Wisnu, sukses untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you in the next video.